Rencana kedatangan 19 unit pesawat latih tempur T-50I Golden Eagle pada tahun 2026 yang akan memperkuat kemampuan TNI AU. Dengan tambahan ini, kekuatan udara Indonesia disebut akan menyamai, bahkan menyeimbangkan kemampuan negara Asia Tenggara lain seperti Filipina dan Thailand, khususnya dalam hal pesawat latih tempur dan kesiapan pilot tempur modern. Mulai November 2025, 6 unit tambahan T-50I Golden Eagle akan mendarat di Indonesia. Kedengarannya cuma angka, tapi efeknya besar. Dengan tambahan ini, pada 2026 nanti, TNI Angkatan Udara akan mengoperasikan total 19 unit T-50I aktif. Di kawasan Asia Tenggara, angka ini bukan main-main, karena posisinya langsung sejajar dengan Filipina yang punya FA-50PH dan Thailand dengan T-50TH. Artinya, Indonesia resmi masuk klub negara dengan armada jet latih tempur canggih yang serius, bukan sekedar pelengkap. Kalau kita lihat peta Asia Tenggara sambil ngopi, situasinya lagi nggak santai. Ketegangan di Laut Cina Selatan terus naik turun, dan Indonesia punya PR besar di perairan Natuna. Sejak 2016, kapal penjaga pantai China beberapa kali muncul di sana, kadang bikin nelayan dan aparat kita geleng-geleng kepala. Maka ketika pada 2026 Indonesia punya 19 T-50I yang siap terbang, itu bukan cuma soal latihan pilot, tapi juga soal pesan tegas bahwa langit dan laut ini diawasi. Media pertahanan internasional sampai menyoroti hal ini. Dengan jumlah tersebut, Indonesia dinilai memiliki salah satu armada lead-in fighter trainer dan pesawat serang ringan paling mumpuni di Asia Tenggara. Bahasa gampangnya, ini pesawat yang bisa melatih pilot menuju jet tempur generasi lebih tinggi, tapi kalau diperlukan juga bisa turun tangan langsung untuk misi tempur ringan. Jadi, satu pesawat, dua peran, efisien tapi tetap sangar. Sekarang kita geser sedikit ke tetangga. Filipina saat ini mengoperasikan 11 unit FA-50PH yang aktif, setelah satu unit hilang akibat kecelakaan pada Maret 2025. Tapi Manila nggak berhenti di situ. Pada Juni 2025, mereka memesan 12 unit FA-50 Block 20 senilai sekitar $700 juta Amerika Serikat. Kalau semua datang sesuai jadwal sampai 2030, total armada mereka bakal jadi 23 unit. Ini jelas sinyal bahwa Filipina memandang pesawat jenis ini sebagai tulang punggung penting, bukan sekedar pelengkap etalase. Thailand juga nggak mau ketinggalan. Negeri Gajah Putih ini mengoperasikan 14 unit T-50TH yang ditempatkan di Skuadron 401, Wing 4, Pangkalan Udara Tahli. Jumlah ini didapat setelah mereka menyelesaikan fase pengadaan keempat, memperluas armada dari 12 unit awal. Yang menarik, Thailand sudah membuktikan bahwa T-50TH bukan cuma jago di latihan. Mereka pernah mengoperasikan pesawat ini dalam misi tempur nyata, terbang berdampingan dengan F-16 dan Gripen dalam operasi terkoordinasi. Dari sini kelihatan bahwa pesawat latih bisa naik kelas jadi petarung yang benar-benar dipakai. Kembali ke Indonesia, penguatan armada T-50I ini datang di momen yang sangat pas. Kepulauan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif yang kaya sumber daya alam dan juga titik sensitif secara geopolitik. Pada Oktober 2024 saja, kapal patroli Indonesia harus mengusir kapal penjaga pantai China yang mencoba mengintervensi survei seismik di dekat Natuna. Seorang pakar maritim sampai menyebut pulau-pulau ini sebagai benteng pertama pelindung kedaulatan negara. Makanya, TNI Angkatan Laut sejak 2020 rutin menempatkan fregat dan korvet di sekitar Natuna, bahkan sedang membangun pangkalan pendukung kapal selam supaya patroli bisa lebih lama dan lebih sering. Disinilah peran T-50I jadi makin masuk akal. Pesawat ini punya kemampuan patroli maritim, serangan presisi, dan close air support. Jadi ketika kapal perang berjaga di laut, ada mata dan taring tambahan di udara. Kombinasi ini ibarat kunci dan gembok, saling melengkapi untuk wilayah yang luas dan menantang seperti Indonesia.
Menariknya lagi, semua ini menunjukkan gaya khas Jakarta dalam belanja pertahanan. Indonesia membeli Rafale dari Barat, masih mengoperasikan F-16, bekerja sama dengan Korea Selatan lewat T-50I, bahkan tetap membuka komunikasi dengan China sambil mengeksplorasi opsi seperti J-10C. Pendekatan multisumber ini mencerminkan kebijakan non-alignment, supaya Indonesia tidak tergantung pada satu pemasok saja. Ibarat belanja bahan masakan, dapurnya diisi dari banyak pasar supaya tetap aman kalau satu pasar tutup. Dengan 19 unit T-50I yang aktif dan sudah dilengkapi radar ELTA ELM 2032 sejak 2018, Indonesia punya fleksibilitas operasional yang besar. Pesawat ini bisa dipakai untuk latihan lanjutan, tapi juga siap menjalankan misi tempur ringan tanpa harus selalu mengandalkan jet tempur lini depan, yang biaya operasionalnya jauh lebih mahal. Filipina sudah membuktikan FA-50PH efektif dipakai dalam operasi kontraterorisme sejak 2017, termasuk saat pertempuran Marawi. Thailand sudah menunjukkan T-50TH bisa ikut misi tempur nyata. Dengan kemampuan teknis yang setara, T-50I Indonesia berada di jalur yang sama, siap menjadi tulang punggung yang tenang, tapi bekerja keras di balik layar menjaga langit dan laut Nusantara. Dan kalau kita tarik nafas sebentar sambil melihat gambaran besarnya, keberadaan T-50I ini juga memberi ruang bernafas bagi jet tempur utama Indonesia. Jet seperti F-16 dan Rafale tidak harus selalu diterbangkan untuk misi-misi ringan yang sebenarnya bisa ditangani T-50I. Ibarat pemain bintang, tidak perlu turun ke lapangan hanya untuk latihan kecil, cukup saat pertandingan besar saja. Ini jelas menghemat biaya, jam terbang, dan menjaga kesiapan tempur jangka panjang. Yang sering luput dibahas orang, T-50I juga berperan besar dalam mencetak pilot tempur masa depan. Dari kokpit pesawat inilah, calon penerbang TNI AU dibiasakan dengan avionik modern, radar, dan sistem senjata canggih sebelum naik ke jet tempur lini depan. Jadi ketika mereka akhirnya duduk di F-16 atau Rafale, adaptasinya tidak kaget, tidak kagok, dan tidak perlu waktu lama. Semuanya sudah terbiasa dari awal. Dalam konteks kawasan, keberadaan 19 unit T-50I ini juga memberi efek psikologis yang tidak kecil. Negara lain tahu bahwa Indonesia bukan hanya punya wilayah luas, tapi juga punya alat untuk menjaga dan merespons jika situasi memburuk. Pesawat ini mungkin terlihat lebih kecil dibanding jet tempur berat, tapi jangan salah, di dunia militer, ukuran bukan segalanya. Yang penting adalah kehadiran dan kesiapan. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan, dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjangnya bikin peta kelihatan capek sendiri. Dalam kondisi seperti ini, pesawat yang cepat, fleksibel, dan bisa dioperasikan dengan biaya lebih efisien justru sangat ideal. T-50I bisa dikerahkan untuk patroli, pengawasan, hingga respons cepat, tanpa harus menunggu pesawat yang lebih kompleks. Kalau kita bandingkan dengan Filipina dan Thailand, ketiganya sekarang berada di jalur yang sama, memanfaatkan jet latih tempur sebagai tulang punggung tambahan pertahanan udara. Bedanya, Indonesia punya keunikan sendiri, karena wilayahnya jauh lebih luas dan tantangannya lebih beragam. Dari laut terbuka, perairan sengketa, hingga wilayah terpencil yang butuh pengawasan rutin. Di titik ini, kehadiran T-50I bukan lagi soal angka di atas kertas, tapi soal kesiapan nyata di lapangan. Pesawatnya ada, pilotnya dilatih, sistemnya terintegrasi, dan dukungannya terus diperkuat. Semua bergerak pelan tapi pasti, tanpa banyak ribut, tanpa banyak pamer, namun konsisten membangun kemampuan pertahanan udara yang relevan dengan kondisi zaman. Dan di tengah dinamika geopolitik yang makin sulit ditebak, langkah-langkah seperti ini menjadi sinyal bahwa Indonesia memilih bersiap dengan tenang, bekerja dalam diam, dan memastikan bahwa setiap jengkal langit serta lautnya tetap berada dalam pengawasan penuh. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.